Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin alim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri nikmat Allah pada hari ini karena kita masih diberi kesempatan memenuhi undangan Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, baik atau buruk, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan dalam surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan amal seberat biji zarrah, maka pasti ia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zarrah di situ bermakna sesuatu yang tidak direstui Allah, yakni perbuatan jahat, berbuat yang jelek, berbuat yang buruk, maka pasti Allah akan membalas. Lanjutan ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan, maka pasti Allah akan menghadapkan. Al-Quran menyatakan bahwa beramal, berbuat, dan berusaha beda. Al-Quran memakai 3 kata. Yang pertama kata al-amal, yang kedua kata al-kasab, dan yang ketiga adalah sa'a. Penggunaan kata amal dalam Al-Quran itulah yang paling banyak dibanding deretan kata iktasabah dan sa'a. Ternyata disediakan padanan Allah ayatnya ketika mengurai kata amal, maka selalu identik dengan kebaikan. Nah, makanya orang-orang yang selalu beramal pasti mayoritas di situ adalah amal saleh. Kalau kata iktasabah itu dalam ekonomi syariah dikatakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Cara untuk memenuhi kebutuhan harus bekerja. Yang ketiga, Al-Quran dalam rangka memenuhi kebutuhan
Al-Quran sering menggunakan kata sa'ah. Sa'ah itu tertulis dalam ayat Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapat oleh manusia kecuali apa yang disahakan. Ternyata kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Allah memang sudah memfasilitasi kita. Ada panca indera, ada mata, ada tangan, semuanya kita dilengkapi Allah. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan diri dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan, misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan bahwa al-amal itu terbagi atas 3. Bekerja itu terbagi atas 3 deretan kata yang harus kita laksanakan selama kita masih hidup. Apa kata Al-Qurtubi? Tentu menafsirkan ayat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Ternyata kerja itu ada 3. Yang pertama, kerja adalah ibadah. Nah, makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita bekerja semuanya adalah ibadah. Tapi bagaimana sehingga kerja kita bernilai ibadah? Nah, tentu ada aturan-aturan dianjurkan oleh Rasulullah. Pertama, kalau kita bekerja, apapun yang kita laksanakan sepanjang kebaikan, maka awali dah dengan bismillah. Maka pasti kerja itu adalah ibadah. Apa-apa yang kita mau kerjakan, apalagi kalau terkait dengan kehidupan dunia, kerjakan dengan basmalah. Kemudian ketika kita bekerja memulai dengan basmalah, kerjalah dengan kerja yang halal. Nah, makanya produksi itu dalam Islam harus dinyatakan dalam 3 indikator, yakni input, proses maupun output. Inputnya harus halal, kerja kita harus halal, proses selama kerja harus halal, maka akan menghasilkan output yang halal. Al-Quran menyatakan bahwa kerja adalah ibadah. Makanya orang yang meninggal di saat dia kerja, sepanjang dia memulai basmalah dan mengakhiri kerjanya dengan cara membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, maka pastikan dia kerjanya itu adalah berkah. Nah, makanya dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwa kerja adalah ibadah yang sementara bekerja lalu dia meninggal, maka matinya adalah mati syahid. Misalkan seorang kuli bangunan bekerja di sebuah gedung yang sementara dibangun, akibat karena ketinggian 15 meter, ia berangkat untuk keyakinan menghidupi keluarganya, berangkat pasca setelah salat subuh, melangkahkan kaki dengan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil azim, lalu kembali memulai dengan basmalah. Ketika dia menggait, dia punya katrol, akhirnya dia terjatuh dan matinya langsung. Begitu dia terjatuh, langsung jatuh dan langsung meninggal. Al-Qurtubi mengatakan matinya adalah mati syahid. Tapi jika ada orang, sering saya ditanya, Pak Ustaz, ada orang yang meninggal di masjid, apakah dia masuk surga? Itu hadis menyatakan, man dakhala masjidan falyuzkir asmallah, barang siapa yang masuk ke masjid lalu ingat Allah, maka tiada balasannya kecuali surga. Ada pernah kejadian, Pak Ustaz, apa katanya? Ternyata dia masuk dengan awal basmalah, dia mengikuti dengan membaca basmalah, tetapi ketika dia di masjid, dia mencari kotak amal, lalu dia pukul sampai hancur, isinya dia ambil. Apakah dia amal saleh? Tentunya tidak. Kenapa? Karena perbuatan mencuri itu jelas hukumnya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan bahwa orang yang bekerja dengan bekerja sekeras-kerasnya mencari jalan halal untuk menutupi kepentingan dan keperluan keluarga, maka pastikan dia adalah ibadah. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bekerja, memulai kerja, apapun profesi kita masing-masing, awali dah, mulailah dengan kata bismillahirrahmanirrahim, akhirilah dengan ungkapan alhamdulillah. Yang kedua, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja adalah sebuah kewajiban. Orang yang bekerja itu adalah melaksanakan perintah Allah, karena kerja hukumnya wajib. Nah, jadi kalau kita bekerja wajib, makanya Islam sangat melarang
Nabi sangat melarang umatnya untuk menjadi orang yang tidak punya kerja. Ada orang yang sering menjadi malas, ada orang yang sering menjadi pengangguran. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Artinya Rasulullah mengatakan taharraku tursaku, bekerjalah dan bekerjalah, gerakkanlah tangan anda, niscaya Allah akan memberi rezeki. Coba lihat kita misalnya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa taala, burung berangkat di pagi hari dengan perut kosong, tetapi ketika dia kembali pada sore menjelang malam, dia kembali dengan perut buncit. Akibat karena apa? Taharraku tursaku, kerjanya burung untuk senantiasa terbang lalu mencari makanan dalam kondisi perut yang kosong, kembali ia dengan posisi perut buncit habis membiarkan. Kenapa burung bisa terjadi demikian? Karena usahanya. Makanya kata Nabi, usaha adalah sebuah kewajiban. Tentu usaha kita itu, wajibnya usaha itu adalah untuk memenuhi hajat kehidupan kita. Maka itulah sebuah keharusan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dalam rangka memenuhi dan melestarikan kehidupan kita. Kita menghasilkan kerja dalam rangka ibadah kita dengan Allah, maka itulah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Qurtubi, kerja adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita bekerja, pasti niscaya. Tentu kalau kita bekerja ada hasil. Seorang karyawan kalau dia bekerja ulet, dia bekerja dengan cara yang disiplin, bekerja dengan cara yang baik, maka pasti akan mendapat ujrah. Ada balasan gaji, ada balasan imbalan akibat kerjanya. Tentu besar kecilnya gaji seseorang itu tergantung daripada kinerja kita masing-masing. Makanya dalam ekonomi syariah itu, kinerja itu adalah bagian daripada etos kerja. Dan etos kerja itu dalam Islam adalah sesuatu yang menjadi keharusan dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya ada ungkapan yang sangat riskan di hadapan kita. Terkadang kita dengar ada ungkapan orang tua kita dulu bahwa, wahai anakku, janganlah engkau elok andai caeco. Artinya dia mau makan tapi tidak mau bekerja, itu susah. Makanya kerja adalah sebuah kewajiban. Berdosa orang kalau tidak bekerja. Yang kedua adalah kerja adalah sebuah keniscayaan. Besar kecilnya hasil yang kita peroleh ketika kita bekerja tentu tergantung dari kinerja kita masing-masing. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa taala, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, man amila salihan fali nafsi. Siapa yang bekerja terkait dengan amal saleh, maka kembali pada dirinya. Kita beramal saleh sebenarnya kembali pada diri kita masing-masing. Wa man asaa fa 'alaiha. Sebaliknya kata Allah, barang siapa yang mengerjakan sebuah amal keburukan, maka kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidaklah Tuhan berlaku aniaya pada hambanya sedikit pun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan untuk memanifestasikan kehidupan kita dan untuk melanjutkan kehidupan kita. Tentunya kerja. Kenapa? Kerja adalah sebuah ibadah, kerja adalah sebuah kewajiban, dan kerja adalah sebuah keniscayaan. Dan tentu amal-amal saleh kita yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi bagian yang terpenting, bagian yang tidak terpisahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa di dunia ini menuju kepada Allah kecuali hanya amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa yaqima fihi min al-hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa qad faza fawzan azima.